Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita. Begitu banyak nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Marilah kita syukuri dengan cara kita gunakan nikmat-nikmat itu untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita cintai, kita tauladani, dan kita semua berharap semoga kelak termasuk umatnya yang akan mendapat syafaat di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur atas karunia iman yang telah Allah tanamkan di dalam hati kita. Alhamdulillahirabbil alamin, telah Allah anugerahkan seorang utusan yang sangat mulia, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi Rasul yang sangat mencintai umatnya, yang tidak rela ketika umatnya menyimpang, tidak rela umatnya mendapat penderitaan kelak di akhirat. Oleh sebab itu jamaah saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan, kita pupuk di dalam hati kita kecintaan terhadap Allah, kecintaan terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kecintaan terhadap orang-orang yang dicintai oleh Allah dan orang-orang yang dicintai oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, ulama tabi'in, tabi'ut, dan orang-orang yang telah kembali kepada Allah dengan penuh keridhaan. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyadari, memahami bahwa di sekitar kita, yang ada pada diri kita adalah semuanya penuh dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Ketika kita bisa berbicara, ketika kita bisa beramal, pergi ke masjid, bekerja, melakukan amal-amal yang lain, beraktivitas kita sehari-hari,
maka semua itu adalah karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah bisa menjadikan kita tidak bisa berbicara setiap saat. Allah bisa menjadikan kita tidak bisa bergerak setiap saat. Dan Allah bisa menjadikan seluruh anggota badan kita tidak berfungsi setiap saat. Oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita senantiasa menyadari hal yang demikian itu, bahwa sesungguhnya hakikat ketika kita bisa beramal soleh, kita bisa beraktivitas, kita bisa berbicara, semua itu sungguh hanya karena rahmat dan kasih sayang Allah. Oleh sebab itu, saudaraku, tidak ada kata lain ketika kita masih bisa beramal, beraktivitas, adalah kata syukur, syukur dan syukur. Berterima kasih kepada Allah. Dan kita berazam untuk menggunakan nikmat-nikmat bisa beramal, nikmat bisa berbicara, nikmat bisa beraktivitas, untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kondisi apapun, ketika suatu saat kita diuji oleh Allah dengan sakit, maka kita tetap harus bersyukur. Karena ketika kita sakit, kita masih bisa beramal soleh, mendoakan orang-orang yang kita cintai, berzikir, dan melakukan amal-amal soleh sesuai dengan kemampuan di saat sakit. Sehingga kita masih tetap harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberikan ujian oleh Allah, tidak bisa beraktivitas sama sekali, kita masih harus tetap bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita nafas. Yang dengan nafas itu, hati kita masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pikiran kita masih bisa mengagungkan asma Allah, memuji Allah, dan juga membesarkan namanya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika setiap saat kita bisa memahami dan mengetahui hal yang demikian itu, maka insya Allah tidak ada kata lain kecuali bersyukur. Dan kita tidak mudah untuk mengeluh, tidak mudah untuk berkeluh kesah. Dan dengan kesadaran itu bahwa apa yang ada di dalam diri kita, di sekitar kita adalah penuh dengan rahmat kasih sayang Allah, maka insya Allah kita bisa terhindar untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar rahmat dan kasih sayang Allah yang ada di dalam diri kita, yang ada di muka bumi ini. Sehingga ketika kita bisa mengumpamakan air yang ada di dalam satu gelas, kemudian kita setitik benda yang ada di dalam gelas itu. Dan kalau kita ibaratkan air itu adalah rahmat Allah, maka setitik kecil, sehingga kita itu hakikatnya adalah tenggelam di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terbatas rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah turunkan di muka bumi ini. Sehingga bagi seorang yang beriman, tidak ada kata putus asa di dalam diri kita. Orang yang beriman adalah orang yang senantiasa optimis, senantiasa bersungguh-sungguh, karena meyakini bahwa rahmat Allah begitu besar. Demikian juga ampunan Allah. Kita seperti tenggelam di dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dosa sebesar apapun yang ada di dalam diri kita, ketika kita bertobat dan memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni seluruh dosa dan kesalahan kita. Oleh sebab itu, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah pernah berputus asa dari rahmat Allah. Dan janganlah pernah kita malu untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah adalah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang saya sampaikan ini semoga bisa memotivasi kita bahwa tidak ada kata lain ketika kita masih diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain kecuali bersyukur dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kita lakukan dengan penuh kesadaran dan penuh pemahaman, maka insya Allah sebagaimana yang Allah janjikan, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah itu kenikmatan-kenikmatan yang lain, kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar. Tetapi ketika kita kufur, mengkufuri nikmat Allah, tidak mengakui nikmat Allah, maka sungguh azab Allah begitu besar. Oleh sebab itu semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi hidayah kepada kita, memahamkan kita terhadap dinullah, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mensyukuri setiap karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga bisa bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.